Di bawah terik matahari Makkah yang membakar, seorang budak berkulit hitam legam berani melawan tuannya yang kejam, memilih siksaan daripada menyerah pada kebatilan. Suaranya, yang pernah terdengar lemah di antara jeritan penderitaan, kelak menggema di atas Ka'bah, memanggil dunia menuju kebenaran. Siapakah dia, dan bagaimana seorang hamba yang tak memiliki apa-apa bisa menjadi penutup telinga para raja dan pembuka hati umat manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Asal-usul Bilal bin Rabah dan kehidupan awalnya. Di tengah teriknya padang pasir Makkah, di sebuah zaman ketika kekuasaan dan kekayaan menjadi ukuran segalanya, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia dengan keimanan dan ketabahannya. Ia bernama Bilal bin Rabah, seorang anak dari pasangan Rabah dan Hamamah. Ayahnya adalah seorang budak dari Ethiopia yang dibawa ke Jazirah Arab, sementara ibunya juga terlahir dalam belenggu perbudakan. Bilal bukanlah anak bangsawan, bukan pula keturunan pedagang kaya yang memiliki karavan melintasi padang pasir. Ia lahir dalam kemiskinan dan keterbatasan, di bawah bayang-bayang tuan yang menganggapnya tak lebih dari sekadar harta benda. Makkah pada masa itu adalah kota yang ramai, pusat perdagangan dan keagamaan bagi kaum Quraisy. Namun, di balik kemegahan, Ka'bah dan hiruk-pikuk pasar ada dunia lain yang tersembunyi. Dunia para budak. Bilal tumbuh di dunia ini, di mana suara cambuk dan jeritan adalah bagian dari keseharian. Kulitnya yang hitam legam, warisan dari leluhur Ethiopia, membuatnya berbeda di antara penduduk Makkah yang mayoritas berkulit lebih terang. Namun, perbedaan itu bukanlah kebanggaan baginya saat itu. Itu adalah tanda bahwa ia adalah milik orang lain, bukan manusia merdeka. Sejak kecil, Bilal belajar bertahan. Ia bekerja untuk Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy yang dikenal kejam dan angkuh. Umayyah adalah tuan yang tak mengenal belas kasih. Bilal ditugaskan menggembala unta, mengangkut barang, dan melakukan pekerjaan berat lainnya di bawah sengatan matahari yang tak kenal ampun. Tubuhnya yang kekar dan tangannya yang kasar menjadi saksi bisu dari tahun-tahun penuh kerja keras. Namun di balik tubuh yang tampak kuat itu, ada jiwa yang lembut dan hati yang haus akan kebenaran. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, Bilal memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap dunia di sekitarnya. Ia sering mendengar bisik-bisik tentang seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah yang mulai berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Di pasar, di sudut-sudut kota, atau dari mulut para budak lain, nama Muhammad mulai terdengar. Awalnya, Bilal hanya mendengarkan dengan diam, tak berani bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang budak, dan budak tak punya hak untuk mencampuri urusan orang-orang merdeka. Namun ada sesuatu dalam cerita tentang Muhammad yang membuat hatinya bergetar. Ia mendengar bahwa pria ini membawa pesan kesetaraan, bahwa di mata Tuhan tak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit Makkah, Bilal duduk sendirian di dekat unta-unta yang ia jaga. Angin malam membawa suara samar dari kejauhan. Suara seseorang yang membaca kalimat-kalimat indah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang kala itu baru mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bilal tak tahu bahwa suara itu berasal dari Muhammad, tetapi ia merasa ada kekuatan dalam kata-kata itu yang menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Begitu bunyi ayat yang terngiang di telinganya. Qis Al-Asr 1-2. Ayat itu sederhana, namun membawa makna yang dalam, seolah-olah mengajaknya untuk merenungkan hidupnya yang penuh penderitaan. Sejak saat itu, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang ajaran baru ini. Ia mendengar bahwa Muhammad mengajarkan tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tak memiliki sekutu, berbeda dengan berhala-berhala yang disembah kaum Quraisy.
Ia juga mendengar bahwa Muhammad menyerukan keadilan, menghapus perbudakan dalam jiwa, dan mengangkat derajat manusia berdasarkan ketakwaan, bukan kekayaan atau status. Bagi Bilal, yang telah hidup dalam penghinaan sepanjang hidupnya, pesan ini seperti oase di tengah padang pasir. Ia mulai mempertanyakan keyakinan lama yang dipaksakan kepadanya oleh tuannya, dan perlahan, cahaya keimanan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Namun, perjalanan menuju keimanan itu tidaklah mudah. Bilal tahu bahwa jika ia menerima ajaran Muhammad, ia akan menghadapi risiko besar. Umayyah bin Khalaf, tuannya, adalah salah satu penentang utama Muhammad. Ia tak akan segan menyiksa siapa saja yang berani melawan kehendaknya, apalagi seorang budak seperti Bilal. Tapi hati Bilal telah terpikat. Ia tak bisa lagi menutup mata dari kebenaran yang telah ia temukan. Pada suatu hari yang menentukan, dengan penuh keberanian, Bilal menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tak lagi menyembah berhala, dan ia tak lagi tunduk pada kebatilan. Keputusan itu mengubah hidupnya selamanya, membawanya ke dalam ujian yang lebih berat dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagian 2. Ujian dan ketabahan Bilal dalam menghadapi siksaan. Keputusan Bilal untuk memeluk Islam adalah titik balik dalam hidupnya, tetapi juga awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa budaknya telah meninggalkan agama leluhur dan memilih mengikuti Muhammad, kemarahannya meledak bagaikan gunung berapi. Bagi Umayyah, ini bukan sekadar pengkhianatan, ini adalah penghinaan pribadi. Seorang budak yang di matanya tak lebih dari benda mati, berani menentang otoritasnya dan memilih jalan yang ia benci. Umayyah bersumpah akan membuat Bilal menyesali keputusannya, dan ia akan menjadikannya pelajaran bagi siapa saja yang berpikir untuk mengikuti jejaknya. Siksaan dimulai di bawah terik matahari Makkah yang membakar. Bilal dibawa ke tengah padang pasir, tempat pasir-pasir panas membakar telapak kakinya. Umayyah memerintahkan agar Bilal ditelentangkan di atas pasir itu, tubuhnya diikat erat agar tak bisa bergerak. Kemudian sebuah batu besar yang berat diletakkan di atas dadanya, menekan napasnya hingga ia hampir tak bisa bernapas. "Kembalilah kepada Lata dan Uzza," teriak Umayyah, menyebut nama berhala yang disembah kaum Quraisy. "Tinggalkan Muhammad dan agamanya atau kau akan mati di sini." Namun dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, hanya satu kalimat yang keluar, "Ahadun ahad." Allah yang Maha Esa. Ia mengulanginya lagi dan lagi, suaranya lemah namun penuh keyakinan. Hari demi hari, siksaan itu berlanjut. Kadang ia dicambuk hingga kulitnya robek dan darah mengalir membasahi pasir. Kadang ia dibiarkan tanpa air dan makanan, ditinggalkan di bawah matahari hingga tubuhnya melemah. Tetapi setiap kali Umayyah atau pengikutnya menawarkan ampunan dengan syarat ia meninggalkan Islam, jawaban Bilal tetap sama, ahadun ahad. Keteguhan hatinya menjadi misteri bagi para penyiksanya. Bagaimana mungkin seorang budak yang tak punya kekuatan atau kekayaan bisa bertahan menghadapi penderitaan seperti ini? Bagi Bilal, jawabannya sederhana. Ia telah menemukan Allah, dan tak ada siksaan di dunia ini yang bisa merenggut keimanan dari hatinya. Kabar tentang ketabahan Bilal menyebar di kalangan penduduk Makkah. Bagi kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya saat itu, ia menjadi simbol harapan. Mereka yang bersembunyi di rumah-rumah atau beribadah dalam diam-diam mengambil kekuatan dari perjuangan Bilal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mendengar tentang penderitaannya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya dengan nada penuh kasih, "Sabar wahai Bilal, karena sesungguhnya surga menantimu." Kata-kata itu tak sampai langsung ke telinga Bilal saat itu, tetapi seolah ada kekuatan gaib yang mengalir ke dalam jiwanya, memberinya daya tahan yang luar biasa. Sementara itu di antara kaum Quraisy, ada yang mulai mempertanyakan kekejaman Umayyah. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah yang dikenal karena kelembutan hatinya. Abu Bakar tak bisa tinggal diam melihat penderitaan Bilal. Pada suatu hari, ia mendatangi Umayyah dan menawarkan untuk membeli Bilal. "Berapa harga budakmu ini?" tanya Abu Bakar dengan tenang. Umayyah yang masih dipenuhi dendam menjawab dengan nada mengejek,
Ambil saja dia tapi bayar dengan harga yang pantas untuk pemberontak seperti dia. Abu Bakar tak ragu, ia membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai biasa seorang budas, lalu membebaskan Bilal dari perbudakan. Ketika tali-tali dilepaskan dari tubuh Bilal, ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya penuh luka, tetapi matanya bersinar dengan kebebasan yang baru. Abu Bakar membawanya ke hadapan Rasulullah SAW dan untuk pertama kalinya Bilal bertemu langsung dengan Nabi yang telah mengubah hidupnya. Rasulullah menyambutnya dengan senyuman hangat. Tangannya yang mulia menyentuh pundak Bilal sebagai tanda penghormatan. "Engkau telah menunjukkan kepada kami apa arti keimanan sejati," kata Rasulullah dengan suara yang penuh kelembutan. Saat itu, Bilal merasa bahwa semua penderitaan yang ia alami tak sia-sia. Ia kini bukan lagi budak, tetapi seorang mukmin yang berdiri sejajar dengan saudara-saudaranya dalam Islam. Kebebasan Bilal bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan jiwa. Ia meninggalkan padang pasir tempat ia disiksa dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Namun ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Makkah masih dipenuhi musuh-musuh Islam, dan ia harus bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar bersama Rasulullah dan para sahabat. Ketabahan yang ia tunjukkan dalam menghadapi siksaan menjadi fondasi yang kuat bagi peran besar yang akan ia emban di masa depan. Bagian 3. Tugas Bilal sebagai muazin pertama dan amalan yang tak terganti. Setelah dibebaskan, Bilal bin Rabah tak lagi hidup dalam bayang-bayang perbudakan. Ia menjadi bagian dari komunitas Muslim yang masih kecil namun penuh semangat di Makkah. Ketika hijrah ke Madinah terjadi, Bilal turut serta bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, meninggalkan kota kelahirannya demi membangun kehidupan baru di bawah naungan Islam. Di Madinah, peran Bilal mulai menonjol dan salah satu tugas paling mulia dalam sejarah Islam diberikan kepadanya, menjadi muazin pertama. Pada suatu hari di Madinah, ketika umat Islam mulai berkembang dan masjid pertama dibangun, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk membahas cara memanggil umat ke salat. Beberapa sahabat mengusulkan penggunaan lonceng seperti kaum Nasrani atau terompet seperti kaum Yahudi. Namun Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, menceritakan mimpinya tentang adzan, panggilan salat dengan kalimat-kalimat indah yang memuji Allah dan mengajak umat beribadah. Rasulullah menyetujui usulan itu dan kemudian ia menoleh kepada Bilal. "Wahai Bilal," kata Rasulullah dengan suara yang penuh kepercayaan, "bangkitlah dan panggil umat untuk salat." Bilal berdiri dengan penuh rasa hormat. Ia menaiki atap masjid sederhana yang terbuat dari pelepah kurma, dan dengan suara yang lantang namun merdu, ia mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kalimat-kalimat itu menggema di udara Madinah, menembus dinding-dinding rumah dan menyentuh hati setiap penduduk. Suara Bilal begitu khas, penuh kekuatan namun juga kelembutan, seolah-olah membawa pesan dari langit langsung ke bumi. Para sahabat yang mendengarnya terpukau, dan Rasulullah sendiri tersenyum bangga mendengar panggilan itu. Sejak saat itu, tugas mengumandangkan adzan menjadi amalan Bilal yang tak tergantikan. Setiap kali waktu salat tiba, ia akan naik ke tempat yang tinggi dan memanggil umat dengan suaranya yang khas. Bahkan ketika Rasulullah bepergian atau dalam perjalanan jihad, Bilal tetap menjadi muazin yang setia. Suaranya menjadi penanda waktu bagi penduduk Madinah, mengingatkan mereka akan kewajiban kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." QS Al-Ankabut 45. Bilal dengan adzannya menjadi jembatan yang menghubungkan umat dengan perintah suci ini. Amalan Bilal ini bukan sekadar tugas rutin, itu adalah ibadah yang ia lakukan dengan penuh cinta dan pengabdian. Ia tak pernah absen, tak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya kadang lelah setelah ikut berjuang di medan perang bersama Rasulullah. Suaranya yang merdu menjadi ciri khas yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Bahkan Umar bin Khattab, yang kelak menjadi khalifah, pernah berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita yang telah membebaskan tuan kita," merujuk pada Bilal dengan penuh penghormatan.
Bagi umat Islam saat itu, Bilal bukan lagi sekadar mantan budak. Ia adalah simbol keimanan dan keunggulan akhlak. Selain tugasnya sebagai muazin, Bilal juga dikenal karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Ia sering berada di sisi Nabi, mengikuti setiap langkahnya dengan penuh kesetiaan. Dalam peperangan seperti Perang Badar dan Uhud, Bilal turut berjuang, membuktikan bahwa keberaniannya tak hanya terletak pada ketahanan menghadapi siksaan, tetapi juga pada keberanian di medan laga. Rasulullah mempercayainya untuk mengurus beberapa keperluan umat, dan Bilal melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika Rasulullah menerima tamu atau mengadakan pertemuan, Bilal sering hadir, mendengarkan dengan penuh perhatian dan belajar dari setiap kata yang keluar dari mulut Nabi. Salah satu momen yang menunjukkan kedekatan Bilal dengan Rasulullah adalah ketika ia diminta untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah setelah penaklukan Makkah. Itu adalah hari yang penuh makna. Seorang mantan budak yang pernah disiksa di tanah yang sama, kini berdiri di tempat paling suci, memanggil umat dengan nama Allah. Rasulullah memandangnya dengan bangga dan air mata haru mengalir dari mata Bilal saat ia menyelesaikan azan. Itu adalah bukti bahwa Islam telah mengangkat derajatnya sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Qus Al-Hujurat 13. Bagian 4. Kedekatan Bilal dengan Rasulullah dan warisannya. Kedekatan Bilal bin Rabah dengan Rasulullah SAW adalah salah satu aspek paling indah dalam hidupnya. Ia bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga seseorang yang dianggap keluarga oleh Nabi. Rasulullah sering memanggilnya dengan penuh kasih sayang, dan Bilal selalu menjawab dengan hormat dan cinta yang mendalam. Dalam setiap kesempatan, Bilal menunjukkan pengabdian yang tulus, baik dalam tugas sehari-hari maupun dalam momen-momen besar dalam sejarah Islam. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan di hadapan para pemimpin Quraisy setelah Fathu Makkah. Ketika Bilal naik ke atas Ka'bah dan suaranya menggema, beberapa tokoh Quraisy yang masih membenci Islam merasa tersinggung. Namun Rasulullah dengan tegas membela Bilal, menegaskan bahwa ia adalah hamba Allah yang terpilih. Kepercayaan Nabi kepadanya adalah bukti bahwa Bilal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari misi kenabian. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, hidup Bilal berubah drastis. Ia tak lagi bisa mengumandangkan azan dengan hati yang ringan seperti dulu. Setiap kali ia mencoba melantunkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", air matanya jatuh dan suaranya tercekat karena rindu kepada Nabi. Akhirnya, ia memilih untuk berhenti menjadi muazin di Madinah dan meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan kota itu. Ia pergi ke Syam, sekarang Suriah, hidup sederhana dan menghabiskan hari-harinya dalam ibadah, serta mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Namun, warisan Bilal tak pernah pudar. Suaranya yang merdu tetap hidup dalam azan yang terus dikumandangkan hingga hari ini. Ia meninggal dunia sekitar tahun 20 Hijriah di Damaskus, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam yang menghormati perjuangannya. Bilal bin Rabah adalah bukti hidup bahwa keimanan dan ketakwaan dapat mengangkat seseorang dari posisi terendah menuju kemuliaan abadi, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Qis Al-A'la 17. Pernyataan: semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.